dari gerobak-gerobak dorong di pinggir kali itu. Lagi biasa kan dulu kalau pakai gerobak tuh suka ditangkep-tangkepin ya kalau lagi. Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan mempunyai satu nama legenda kuliner, yaitu Gudeg Bu Suji. Destinasi kuliner legendaris yang satu ini sudah ada sejak tahun 1962. Terakhir kali kami datang sudah sekian tahun lalu, dan kaget, lokasi yang dahulu itu sudah tutup, dan sekarang sudah pindah tempat ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari area tersebut. Kami lumayan kebingungan, dan beberapa kali bertanya, hingga akhirnya bisa menemukan Gudeg Bu Suji di tempat yang sekarang. Patokan mudahnya jika kesini sekarang tempatnya tidak jauh dari pintu barat stasiun Manggarai. Tinggal jalan kaki dan sisanya coba bertanya kepada warga sekitar di mana lokasi persis Gudeg Bu Suji. Warga sekitar biasanya akan bantu mengarahkan. Saat sampai, penampakannya sekarang berbeda dengan rumah makan Bu Suji yang dulu, di mana kami mendapati sebuah rumah dengan ruang tamu yang disulap menjadi warung dan berbagi ruang dengan pedagang minuman dan hamparan masakan lainnya. Bayangan hidangan seperti dulu yang terhampar di dalam baskom, dari mulai baceman tahu, tempe, telur, ayam, dan buntil, nihil kami temui. Kami bertemu dan berbincang dengan generasi kedua Gudeg Bu Suji, yaitu Ibu Sri Murniastuti, atau yang biasa akrab disapa Ibu Cici. Untuk memesan nasi gudeg, tentu saja sekaligus kami penasaran ingin tahu kenapa dari tempat yang tadinya strategis dan sudah berpuluh tahun membesarkan nama Bu Suji harus berpindah ke tempat yang seperti lebih tersembunyi. Rencananya sih begitu, saya juga nggak tahu ke depannya gimana ya. Cuma mungkin nanti kalau ada peluang lagi mungkin bisa dilanjutkan di sana, di yang warung. Oh gitu. Tapi saya nggak tahu kapan. Bu Suji itu putra-putrinya ada 8 orang. 4 laki-laki, 4 perempuan. Saya nomor 4. Tapi karena anaknya ada 8, Dibagi-bagi gitu. kan nggak bisa juga kalau dipakai sama 1-2 orang. Kami berbincang sembari menyuap hidangan gudeg. Berbeda dengan sebelumnya, kami memesan tahu bacemnya pun sekarang digoreng dadakan. Bu Cici menjelaskan kenapa sekarang ada perbedaan dengan yang sebelumnya, karena memasaknya dia hanya sendirian. Singkat cerita, kios yang lama tersebut disepakati untuk dijual pasca Bu Suji meninggal dan semacam menjadi warisan untuk dibagi kepada 8 anak-anaknya. Di sela-helaan nafas kami yang menyayangkan namun juga bukan hal yang patut kami gugat itu, Bu Cici bercerita tentang awal mula Bu Suji dulu merintis usaha warung gudegnya. Gudeg Bu Suji dulu awalnya adalah gudeg gerobakan yang berada di bantaran kali di kawasan Manggarai. Bu Cici menjelaskan tahun 60-an, dulu di situ banyak pedagang-pedagang kaki lima. Seperti terbata-bata, sekaligus merapikan ingatannya, Bu Cici, anak keempat dari 8 bersaudara ini menjelaskan perjuangan ibunya, Bu Suji, yang bahkan saat berjualan juga beberapa kali harus berurusan dengan pihak keamanan, seperti kucing-kucingan saat berdagang gerobakan di area bantaran. Mulanya kalau ibu saya tuh setahu saya dia awalnya tuh dari gerobak-gerobak dorong di pinggir kali itu. Yang sekarang depan busway. Dulu kan di situ pinggir kali itu warung-warung banyak gitu. Itu tahun 60-an lah. Lagi biasa kan dulu kalau pakai gerobak tuh suka ditangkep-tangkepin ya kalau lagi. Bayangan tempat lama dan suasananya menghampiri ingatan kami. Bahkan Bu Cici sendiri pun masih menyimpan harapan jika ada peluang dirinya ingin kembali ke ruko yang dulu membesarkan nama Gudeg Ibu Suji. Namun dia mengatakan hal tersebut dengan getir sambil menjawab entah kapan sembari tertawa, dan mengatakan kemudian semoga Gudeg Bu Suji masih bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa tuh? Sementara sih belum ada PRT yang datang ya, yang bantu-bantu. Nah, rencananya sih ya karena kan itu jatuhnya warisan ya, pas ibu saya udah nggak ada. Tahu kapan ya, nunggu modalnya kuat. Di tengah-tengah perbincangan itu, kami selingi dengan menyuapkan santapan gudeg dengan campuran krecek dan tambahan opor ayam ke dalam mulut. Tipikal Gudeg Bu Suji ini adalah tipikal gudeg yang kering. Tekstur nangkanya yang dipotong kecil-kecil dengan warna yang tidak terlalu pekat dan rasa yang tidak terlalu manis, dan saat menyantapnya menjadikannya tidak membuat enek. Tekstur kreceknya juga masih terjaga seperti dulu, terasa kenyal dengan menyimpan sensasi pedas manis yang sedang di sela-sela pori-porinya, dan saat digigit lebih dalam, bumbunya akan semakin terasa.
Jika ada yang kami ingin santap namun tidak tersedia adalah buntilnya, yang juga menurut kami istimewa. Total kocek untuk menyantap nasi gudeg, krecek, opor ayam, tahu bacem, dan 2 es teh tawar, kami menghabiskan Rp43.000. Menyantap gudeg Bu Suji di tempat yang sekarang ditemani dengan perbincangan dengan Bu Cici. Entah kenapa, kami tiba-tiba menjadi teringat dengan serial The Road to Red Restaurant. Jika Tamio Suda, tokoh dalam serial tersebut melakukan perjalanan untuk mendatangi tempat-tempat makan yang hampir tutup, kami makan sembari mendengarkan harapan Bu Cici yang sekuat tenaga mempertahankan nama ibunya, Bu Suji, untuk tetap selalu dikenang entah bagaimanapun caranya. Nah, mudah-mudahan aja masih bisa diterima di masyarakat. Mari makan, rasakan, dengarkan, dan ceritakan.